Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Rezatun Nur Aulia Hasna dengan NIM 2112111850. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola kehidupan. Pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mintaridja, dalam buku yang berjudul Epistemologi, mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scere yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai arti. Oleh karena itu, baik para ahli falsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata scere sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Berikutnya, metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontraindikasi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmu dan sistem falsafat. Pancasila sebagai sistem ilmu benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola kebudayaannya, atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, merupakan kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interaksi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Berikutnya, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefalsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabung teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahli saja, tetapi masih ditambah. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembangkan secara manusianya, faedahnya bagi umat manusia. Selanjutnya, pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia berkait dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila, teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu
Lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya menurut teori kebenaran Pancasila. Kriteria koherensi artinya harus runtun, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya, contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, pembinaan kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah terdapat pada sila pertama. Kedua, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukan untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, ketua harus menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib. Terdapat pada sila ketiga. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terdapat pada sila keempat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.